makan makan karo tadi itu. Wah, luar biasa itu. Bapak Ibu, izinkan saya pagi hari ini saya membagikan tentang ini nih, Bapak Ibu, roh pembenaran diri. Nah, nggak berkelambatan ya, supaya cepat itu ya. Soal 11 saya berusaha 30 menit saya selesai itu aja. Ya boleh tambah 10 menit boleh gitu aja. Nanti tambah lagi 10 menit saya serahkan Pak Teddy Pak Andi lagi. Mereka orang-orang jago untuk baginya. Lukas 15 ayat 30. Mari kita buka kitab kita. Lukas 15 ayat 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terima kasih kepada saudara yang tidak bisa menonton kami yang sudah memberi kesempatan dengan saya. Ternyata ibadah kedua lebih ramai ya. Saya lebih suka yang ibadah pertama karena sepi. Jadi khotbahnya jadi agak sedikit asik gitu. Soalnya kalau ramai belum tentu jadi enggak ya. Lukas 15, 25 sampai 30. 1, 2, 3. Tetapi anaknya yang sulung berkata, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28. Dan apa saudara? Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Amin. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Lukas 15 itu dia. Boleh pindahkan Pak. Nah, sudah bisa lihat di PowerPoint saya. Lukas 15 ayat 25. Ayat ini bercerita tentang Bapak yang memiliki dua anak tuh. Ini saudara sudah sering membaca itu aja. Nah, kalau kita lihat di sini anak bungsu dan anak yang sulung. Betul ya? Tapi kita terlalu banyak Bapak Ibu kita mendengar cerita tentang anak yang bungsu. Ya kan? Nah, ini saya mengajak saudara berbicara tentang anak yang sulung. Nah, coba saudara pelan-pelan kata waspada kalau dipindahkan. Nah, ini dia. Saudara lihat ya. Waspada roh anak sulung, roh yang sangat tidak baik bagi seorang Kristen. Kata baik-baik. Dari ayat ini kita dapati beberapa hal, Pak Bu. Yang saya beritahu bahwa anak sulung inilah contoh yang bagus buat kita sebagai orang hidup dalam rumah. Saudara lihat ya. Hidup dalam rumah Tuhan, kita hidup baik-baik saja, hidup dalam anugerah Tuhan, kita melayani Tuhan, kita taat pada Tuhan, tapi waspada. Ini roh ini paling bahaya. Angka baik-baik. Saya beritahu, tetapi waspadalah karena ada satu bahaya yang datang pada kita. Nah, apa waktu saya beritahu buat saudara sekali lagi? Pindahkan Pak. Waktu saya beritahu buat saudara, waktu saudara baca cerita ini, saudara lihat tuh di PowerPoint saya. Apakah kesalahan anak sulung? Saya beritahu saudara, iri hati, cemburu, tidak tahu haknya merasa benar. Saudara lihat di sini, saya beritahu, ini yang perlu kita highlight, yang merasa benar. Nah, saya beritahu saudara, merasa benar, saudara lihat kata di garis itu. Merasa benar adalah spirit yang paling kacau, yang perlu kita bereskan. Karena kalau saudara benar, saudara baik-baik saja, sampai saudara merasa diri benar, diri saudara benar, itu masalah. Amin. Kalau saudara merasa benar, itu masalah tuh. Saya beritahu saudara, karena kenapa? Spirit ini, spirit yang ada dalam orang Kristen. Makanya saya beritahu buat saudara sekali lagi, jangan pernah takut, saya pernah bicara tempat ini. Jangan pernah takut bikin salah, jangan pernah takut jatuh dalam dosa. Dan orang bertanya kepada saya, kenapa begitu? Enggak, masalahnya begini. Kita nggak akan bisa sempurna seperti Tuhan, Pak. Itu aja, Bu. Karena bukan apa? Hanya anugerah kasih karunia yang tolong saudara dan saya. Makanya tadi pagi saya katakan, kasih karunia muncul dalam kita, anugerah muncul. Tapi kesombongan itu musuhnya Tuhan. Itu kesombongan musuhnya Tuhan, Pak, Bu. Itu aja. Saudara mau hebat kayak apapun, sekot pakai apapun, musuhnya Tuhan, sombong. Titik. Ibadah pertama, ibadah pagi sama ya. Itu ada aminnya gitu. Enggak, masalahnya gini, Pak, Bu. Saya beritahu.
Kalau orang, saya beritahu sekali lagi, kalau orang sudah merasa benar, ada yang salah dalam kehidupan itu masalah. Halo? Benar? Saya beritahu, kalau orang sudah merasa benar, ada yang salah datang dalam kehidupannya, itu masalah. Saudara lihat, orang bisa benar telah mengalami hadirat Tuhan, telah mengalami seluruhnya, tapi begitu spirit satu ini masuk ke dalam ini, selesai. Selesai. Merasa benar, udah paling benar aja udah dia. Jadi kalau dia ngomong udah paling benar gitu aja. Tapi firman Tuhan memang benar. Gak ada yang lain, gak bisa dibantah firman Tuhan. Gak bisa dibantah Pak. Bu, saya beritahu, Bu Eli sekeluarga itu kenal saya, itu ada namanya paling suka dengar khotbah saya karena kenapa? Itu sih ya, saya memang penggemar saya itu Jim. Gitu. Iya. Walaupun khotbah saya berat, itu kok ibunya cuma bilang begini. Hari ini bagaimana? Lucu. Nggak tahu ya apa muka saya baby face gitu aja, atau baby face gitu aja. Yolo. Iya loh. Ya tadi pagi saya berkhotbah di WBI Marsaron. Itu ada 2. Yang Selasa bawa parfum, yang hari Kamis bunyi pol. Paham kan? Paham. Jadi kalau saya khotbah Kamis, di belakang ada korek saya. Dimasuk angin, enggak sih gitu aja. Bayangin, dia udah sedia minyak jempol, bayangkan itu aja. Kalau hari Selasa parfum semua. Makanya lucu, setiap saya ketemu di Mall Kelapa Gading, musuh saya Jim. Karena kenapa saya jalan dikit dikorek sama dia? Lo sombong itu buat cewek, gak lihat-lihat gue, coba yang itu. Saya bilang sombong cuma Jim. Makanya saya beritahu buat saudara sekali lagi, kalau saudara merasa benar, selesai aja. Selesai. Kenapa saya beritahu? Tadi pagi saya sudah katakan, saya ini dikejar orang untuk khotbah. Tapi di tempat ini saya nawari jadwal. Bingung saya. Saudara tepuk tangan. Gue lagi bikin konten. Saya benar, saya beritahu saudara tempat ini doang. Saya bilang saya punya jadwal gitu aja gitu. Tapi tempat saya dikejar karena memang agak lebih bingung, saya sibuk ngatur jadwal saya gitu aja. Iya, karena kenapa Bapak Ibu? Di beberapa minggu yang lalu mungkin di tempat ini ya pergi berita Injil. Itu satu kali ibadah 5.000 orang. Nah itu ditarik saya, Pak, bisa nggak khotbah di gereja saya? Di mana Ibu? Iya, gereja saya kecil Pak, jemaatnya cuma 2.000, coba ya gitu. Jemaatnya kecil tapi 2.000 gitu. Ini cim bercanda nih gitu aja. Udah, saya yang menawarin, mereka kejar saya. Tapi kalau di sini saya tawarin jadwal. Tapi itu nggak harus merasa benar Pak. Iya. Sahabat saya Pandi bilang kasih jadwal, Pandi nggak pernah WA saya gitu. Gak bisa ngangkatnya sih gue. Makanya saya beritahu sekali lagi, hilangkan tuh rasa. Selesai ya. Ya, lihat ya. Jadi coba pelan-pelan nih, biar saudara mengerti ya. Ini agak susah nih pelajaran ini, tapi perlu pindahkan Pak. Jadi merasa benar itu bukanlah hal yang baik yang kita bawa dalam kehidupan kita. Setuju? Ini waspada ini. Menurut saudara, apa yang bisa dibawa dari merasa benar? Penghakiman. Menghakimi. Iya. Saudara lihat, kalau saudara merasa benar, itu virus Pak yang rusak. Karena kenapa? Faktanya, saudara benar, saudara taat, saudara melayani, saudara hebat. Tapi begitu saudara merasa benar, selesai. Selesai. Waktu saudara merasa benar, selesai sudah. Itu aja. Saya beritahu, saudara boleh hebat melayani. Saya beritahu bahwa saudara bisa taat, itu aja. Saudara bisa yang namanya hebat dalam segala hal. Tapi waktu saudara merasa benar, itu bahaya Pak. Kalau saudara bermain dalam pelayanan atau gereja kasih karunia anugerah besar, saya beritahu, waktu saudara mampu, itu karena Tuhan, itu aja, ya kan? Karena kamu bisa, itu karena Tuhan. Saudara udah jatuh bangun, Tuhan tarik lagi dan katakan, mari nak ke sini. Itu karena Tuhan. Ada orang tanya begini, Pak, ada yang fitnah Bapak. Bagus dong. Makanya tiap pagi berdoa Bapak Ibu. Bangun pagi langsung bilang, Tuhan, kirim pemfitnah saya 100-200 orang. Bingung kan saudara? Tuhan kirim orang-orang yang jelekin saya 300 orang. Jadi waktu saudara diceritain, difitnah kayak apapun, saudara tetap stay cool. Enjoy aja dong. Enggak ya? Kan saya pernah ngomong di sini kan,
Lalu ada orang bilang, ini lagi kenapa dekat sama Pandi? Pandi masih ngerokok. Saya bilang, kok yang pusing dia ngerokok gitu aja. Masa dia ngerokok kok yang pusing? Gitu aja. Kenapa pusing gitu aja? Iya. Saya kemarin pelayanan itu suruh layani orang lagi mabuk coba bayang. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Botol ke sini coba bayang. Iya. Sadar aja kita ngomong susah, apalagi gak waras. Tuhan berteman sama orang berdosa. Tapi Tuhan gak agamawi untuk dekati orang berdosa. Kita ini orang Kristen hobinya kayak agamawi. Iya, biasa aja. Duduk berkata, saat dia merasa benar, maka mulai keluar kata-kata yang tidak masuk akal dari mulut. Betul toh? Sebab jika orang merasa benar, maka hal itu akan memodifikasi seluruh kehidupannya menjadi berpusat pada dirinya sendiri. Ayub apa yang gak salah sih? Saya bilang sebelah gini, salah gak? Ya kok mesti banyak makan tape, itu aja. Itu kan sama mirip pape gitu aja. Tiba-tiba dia panggil temennya semua. Kami duduk di semuanya. Tiba-tiba tangannya semua takut. Waktu saya ngomong nangis semua. Saya bilang gila nih. Ini muka remu hati itu harahat nih gitu aja. Santai. Tiba-tiba orang-orang itu langsung bilang begini. Dia panggil temannya gini. Bos, di dalamnya ada pendeta. Kenapa? Gila nih pendeta nih. Saya bisa katain gila coba. Enggak apa-apa dong itu aja. Iya. Lalu dia bilang kenapa? Gila kok pakai pakai begini nih. Cek aja loh begini. Tapi waktu gue doain nangis. Enggak apa-apa. Saya beritahu saudara. Saya juga kalau merasa benar. Ayub itu salah Bapak Ibu. Tapi waktu merasa benar habis. Saya selama jadi pendeta. Saya nggak mau. Saya merasa jadi diri paling benar. Paling hebat. Paling bagus. Enggak, biasa aja. Saya bilang anak rohani saya di rumah. Kalau di mimbar saya pendeta. Kalau di rumah kau punya bapak. Ini udah esensi loh khotbah. Sampai gak amin loh haleluya itu aja. Ini gak biasa khotbah begini. Kan kita udah lama nih berkeluarga di sini. Iya lah. Saya kan ini jadi bagian GBR Sinda toh. Amin. Iya kan? Iya kalau yang gak suka sama saya bertobat loh, berdosa itu. Iya. Kita nih kawan loh buat kamu itu aja. Aduh kawan. Saya ini bukan lawan di GBR Sinda. Friend. Sangat friend. Dulu orang-orang bilang gini, jangan mau pada ikut dari Pak Sem. Saya tetap kok dari Pak Sem. Apa urusannya Pak Sem, gak ada salahnya. Iya. Biasanya orang yang menjatuhkan begitu mulut lebih berbahaya daripada yang dijelekan. Oh jangan pindah-pindah ya. Pokoknya ada yang pindah, jadi undang di gereja lain, udah habis. Gue langsung bilang gitu. Nah ini dia, kakinya nggak kena air dibaptis. Kenapa lu ada di sini? Kemarin saya khotbah nih, Pandi, ternyata saya khotbah itu jemaat yang 2 tahun lalu ada di gereja sebelah. Saya khotbah dong. Sebelum saya naik, saya lihat pas saya naik langsung lagi. Ini kenapa ada di sini nih? Saya bilang, ini alma mater sini bukan di sini. Terus yang satu bilang ini, jago juga tuh Encim. Saya digini. Maksudnya gue diem daripada lo dipotong lehernya gue diem gitu. Keren gitu. Pas dulu saya tanya, Cim kenapa sih bahasanya begini? Mungkin diem aja. Orang gue pindah kenapa? Di sono kagak enak. Ya udah di sini enak Cim ya. Saya tanya emang kenapa di sono tegang? Kenapa? Tiap hari khotbahnya kalau nggak ngasih perburuan masuk neraka. Gue nggak mau. Gue tanya sama gembala gue pernah masuk neraka nggak? Belum. Ya jangan bawa gue dong. Bener juga sih. Iya. Dia setiap khotbah tiap minggu dibilang sama gembalanya, kalau ngasih perburuan neraka. Terus saya tanya, lu sendiri pindah sini kenapa? Iya gue tanya sama gembala gue, lu pernah masuk neraka nggak? Belum. Jangan bawa gue dong. Terus di sini enak nggak? Enak gitu aja. Dia tanya sama saya, lu di mana sekarang khotbah? Gue ikut dia coba ya. Dia nenek-nenek kalau ketemu sama saya tangannya main. Di mana lo khotbah? Coba ya. Belum ada orang yang berani giniin saya. 24 tahun saya pelayan, cuma itu nenek-nenek itu. Sampai ke mata saya gitu. Lu sekarang khotbah di mana? Di mana aja gitu. Amin saudara. Orang jadi suka di belakang Pandi juga tuh luar biasa pakai tato. Gak apa-apa, dia kau sembunyikan gitu aja. Udah tenang aja. Kalau tangan muda begini gak apa-apa. Saya pergi sama Pak Abraham. Itu Pak Abraham tangannya tato. Dia orang RCTI. Pak Abraham begini. Iya. Ada dulu orang pakai tato dia sembunyi. Orang dalam hati ini tangannya buntung. Padahal gak ada tangannya. Saya bilang bos buka bos. Maaf
Pak, kenapa? Saya jualan pos kota. Ah, saya udah ngerti. Kan orang pos kota tato semua. Gak apa-apa. Kenapa? Ibu tuh anaknya. Gak apa-apa, Bu. Iya. Dia pakai anting ya? Gak apa-apa. Kalau dia pakai anting, kenapa saya kayak? Emaknya dia sibuk. Emaknya juga sibuk. Jadi, kalau saya sibuk loh, kalau orang ngomong begini. Wah, ibu tuh anaknya begini. Biarin aja anak gue, lu bikin aja sendiri. Kenapa sibuk? Amin. Udah, makanya tiap minggu gereja sini ya. Itu aja udah. Kalau ada pendeta yang khotbahnya agak sedikit nyerang kamu pura-pura kencing pulang gitu aja. Pulang aja udah, pulang aja. Ini rekam kan? Rekam. Ini kan nggak tahu di sini. Kita mau bilang apa, Pak? Saya dulu tahun 2001, kan saya rambutnya panjang. Itu setiap saya kotori pagi di pusat, rambutnya saya kunci tuh nenek-nenek punya. Yang kepikan hitam tuh, saya ikat. Ini tiba-tiba waktu saya buka di kamar mantan, rambutnya panjang segini. Lalu pekerjaan bilang begini, Riki, jangan bikin sesat anak muda. Saya bilang, Pak, Yesus aja dulu gondrong. Yesus gondrong. Lihat di rumah-rumah di mana Yesus panjang, Pak. Kalau botak TNI mah Polri. Yesus gondrong. Tiba-tiba papa saya kan pendeta, saya lagi tidur di sofa gini, dia potong rambutnya. Wah, sakit panas saya, udah kayak Simpson. Samson. Lalu papa saya bilang, wih, ada pendeta, Pak, udah biar aja, Pak. Generasi kemoceng akan habis. Ada anak tuh, yuk, rambutnya sini merah, hijau, kemoceng kan? Warna. Ini saya suka loh kayak gini. Suka. Dulu di rumah saya tampung 18 mantan pemuda bayaran. Modelnya kayak dia semua nih, tato tinggi besar, tato. Ada ibu-ibu datang dengan begini, kata ibu begini, Pak Riki, saya jujur nih Pak Riki, kenapa? Saya nggak mau ke rumah Pak Riki lagi. Anak-anak rohani saya kayak dia nih, lagi nyikat kamar mandi. Ibu itu bilang gini, Pak Riki kenapa masih mau nampung yang begini? Lalu anak itu bilang gini, belum pernah mau dibunuh ya. Kalau pulang, pergi shalom, pulang nggak shalom. Pulang, cuma pakai sikat aja. Belum pernah dipotong lehernya, langsung campur. Saya aja nampung nggak pernah menghakimi. Itu suaminya Bu Eli. Kayak Jet Li zaman dulu kan panjang. Coba ya. Nggak apa-apa. Saudara, kenapa saudara yang pusing? Ini gereja bukan gereja bikin pusing gituan. Coba tadi ya. Kalau Pak Teddy rambutnya kayak gini, kalau Pak Teddy nggak cocok rambutnya begini, dipanjangin. Kalau suami Ibu Eli, nggak cocok itu. Ini Andi lo muda. Makanya begini, orang yang merasa benar, pindahin. Sentralitasnya tidak pada karya Kristus. Setuju? Tetapi kepada dirinya, orang yang merasa benar memusatkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Udah pasti, ya toh? Nah, saudara lihat di sini. Padahal sebenarnya kita harus punya fokus pada Yesus. Karena karyanya bukan kepada diri kita, Pak. Ini dia, bahaya utama kita berpusat pada diri sendiri. Ya. Kemarin ada orang mau menikah. Pak, saya menikah sama dia enggak? Ya putusin aja sendiri. Saya pendeta kalau konseling orang, ujungnya saya suruh dia putusin sendiri. Kayak kemarin, istrinya kena cancer. Pak mau dioperasi bagaimana nih Pak? Begini. Saya bilang sama suami, kenapa saya nggak mutusin? Orang kamu tidur sama dia saya putusin. Pak pendeta, bagaimana nih? Udah operasi, putusin, saya putusin, itu aja. Makanya saya beritahu ke saudara, Tuhan suruh kita tidak merasa benar, tapi Tuhan suruh kita menyembah pada Tuhan yang benar. Jangan merasa benar. Itu dia, tahun berapa tuh? Saya ulang kembali. Saya datang ke rumah Pak Andi Limo. Biasa aja kita udah mau. Lalu yang bawa saya bilang lagi, Pak nggak rasa geli. Situ yang geli. Dia ngerokok situ yang sibuk. Saya bilang begitu. Oh iya. Bapak Ibu, saya anak pendeta. Saya itu dulu mati sambung di Samsung Marlboro.
Lo kenapa begitu? Kok mukanya nggak enak sih lihat begitu? Kayak ngeliat kita berdosa Gak ada aja lagi. gitu aja. Iya, iya. Saya anak pendeta, bapak saya rektor sekolah kita. Lu waktu zaman kuliah kita ditangkap karena semua main piu-piu. Digerebek main digerebek, makanya gini aja lihat nih. Kalau sampai hari ini di gereja ini masih ada orang yang tangan begitu mantan penjudi. Dia belum bertobat karena kenapa waktu dibaptis air tangannya ke atas gitu aja. Oh iya, saya digerebek tuh, pak, 3 anak pendeta main judi di situ, saya orang situ juga, pak, ketangkep, pas sudah mati. Kalau dia foto bapak gua pendeta rektor sekolah kita lagi, lalu ibu saya datang, ketangkep, pak, ibu saya tebus saya di penjara. Biasa aja dong saudara lihat saya, kayak saya monster aja. Waktu dia lihat saya, dia tebus saya cuma bilang gini, ibu saya, kamu tuh anak baik, cuma salah jalan aja, pulang. Lu gitu doang. Ya, kalau kita kan dipukul kan. Generasi dulu kan zaman kita begitu kan, takut, iya kan, begini, nggak apa-apa, jujur demi kesalahan, coba ya, jujur aja, itu aja. Nah saya tanya sama ibu, waktu anak pakai tato ibu marah nggak? Sempat ya bu. Nah, sekarang bagaimana? Itu biasa aja, tenang aja, itu aja. Kamu jangan publis gini, tenang aja. Kita nih friend. Iya, tenang aja apa-apa. Sama kok dulu. 22 tahun lalu kan saya pakai anting dulu. 22 tahun anak muda. Saya kan dulu sama Frankie kan. Frankie Slombing. Frankie nyanyi, saya khotbah. Gitu. Jadi kita baptis orang-orang tuh yang di jalan gitu aja. Iya. Ada orang tanya gini, Pak mau pakai anting lagi? Ntar gua pakai gayutan kapal gitu aja. Nggak apa, tenang aja. Ya, namanya siapa sih Bu? Gabriel. Keren men, gila. Malaikat bung. Gila. Yesus lihat dari atas gini, gila malaikat teman gue bertato men. Gak apa-apa. It's okay Gabriel. Tenang. Asik. Enjoy ya. Iya. Ini begini Tem. Saya percaya, saya lagi khotbah lagi berimpartasi kamu. Jadi papa pulang cerita gitu aja. Generasi mereka adalah generasi yang punya cerita. Iyalah. Saya kan lama main gitu aja. Aduh buat generasi. Makanya jangan tahu-tahu. Sampai teman saya di belakang saya pakai kaos tadi itu luar biasa. Bapak siapa tuh hijau? Kaos hijau. Pak, angkat tangan Pak. Yang dekat soundman. Iya. Siapa? Riki. Sama dong kita. Istrinya mana? Nah, saya tanya, Bu, dia bandel nggak dulu? Kok dia takut sih? Nama Riki dari dulu tuh nakal-nakal. Dekat saya juga Riki. Ya ampun. Gak apa-apa Bu, itu aja. Saya beritahu, gak apa-apa dong. Saya punya anak rohani namanya Teddy juga gitu. Dari nakal jadi gembala dia. Iya, luar biasa. Coba, saya mau tanya nih. Bu, saya mau tanya. Suami pernah bikin salah nggak? Saya nggak butuh anggukan. Saya butuh iya atau tidak. Hah? Tuh, itu baru jujur. Jadi ini gereja yang asik tuh enggak. Banyak orang-orang yang jujur dipulihin. Amin. Ngomongin orang, iya kan? Nikam orang, iya ya kalau sakit, dijelekin gitu aja. Umur panjang ini lah. Come on, mesti terima kayak begini gitu aja. Bapak enjoy Pak, Pak Riki, siap. Pulang salaman ya, siap. Sama-sama Riki. Siapa tahu jadi pendeta. Amin. Siapa tahu. Iya kan? Buktinya aja Pak Andi. Bayangkan. Ya itu like father like son toh. Siapa yang mau tahu? Enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa Ibu ya. Iya, like father like son. Iya, dulu kan saya lihat nih, saya main judi, bapak saya pukul, bang, kamu naik gembel punya anak, udah gue lihat dulu bos. Hancur Bapak apa saya tendang begini, lu tukang main perempuan, gue lihat lu dulu. Lalu bapak saya waktu udah jadi pendeta di Merpol, bapak saya bilang gini, kayaknya saya tendang kamu salah. Saya bilang gini, kamu gak salah, kamu tetap ayah yang baik.
Iya. Cie. Luar biasa hebat. Itu aja. Siapa yang mau tahu itu anaknya Pandi? Betul. Iya. Kalau bukan Tuhan dari atas hikmat kasih begitu, saya kan juga nggak tahu. Iya. Kalau saya bilang begini pasti nakal. Ih, kalau Pak Andi nggak jadi friend mas saya, dia pasti marah. Iya. Karena kita sama-sama satu perjuangan dulu. Gitu aja. Gitu aja. Jadi papamu nggak merasa benar lagi. Asik. Sama dong, Bu Eli lihat suaminya. Dulu waktu saya bertemu dengan Bu Eli, orang bilang begini, Riki, layani tuh suaminya. Kayak gak bener aja tuh rambut kayak perempuan. Saya bilang dia punya rambut kenapa bilang pusing. Ini bener loh. Karena ini dia, kalau spirit ini masuk di dalam kita, walaupun kita udah dapat anugerah besar, tapi kalau spirit ini di sini masuk, kita merasa benar. Ayub aja orang saleh aja waktu dia merasa benar, habis. Amin. Amin. Pindahkan Pak Abraham. Sudah lihat di sini. Suatu kali apa? Yesus lihat kasih perumpamaan dari contoh kepada mereka. Ada dua orang di bait Allah, betul ya? Sudah lihat itu. Satu orang duduk di depan. Orang Farisi berkata kepada Tuhan, aku bersyukur karena aku membayar perpuluhan. Coba lihat. Aku bersyukur membangun kebaikan kepada orang tuaku. Sudah lihat, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sementara di belakang ada orang yang memukul dirinya dan berkata, Tuhan tunjukkan kasih karuniamu padaku. Ampunilah aku orang berdosa. Lalu apa? Lalu Yesus berkata, doa manakah yang didengar? Semua orang menjawab pasti yang di depan. Tetapi kata Yesus, tidak. Doa yang didengar adalah orang yang di belakang. Amin. Amin. Saya punya kan maksudnya apa sih saudara? Ini pikirannya negatif-negatif deh. Katanya aliran anugerah, bagaimana sih? Amin, amin. Mari tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yes. Hal yang pertama waspada dari roh anak sulung adalah begini. Yang pertama, kesibukan dapat mengorbankan waktu untuk membangun hubungan keintiman. Setuju. Anak yang sulung sibuk melayani bapaknya, dia pergi sibuk mengerjakan pekerjaan. Tapi saat dia pulang, dia apa? Dia tidak tahu apa yang bapaknya bikin. Apa yang bapak rindukan, apa yang bapaknya ingin. Dia tahu. Anak sulung sibuk di situ. Saya beritahu saudara. Pelayanan, bisnis, sekolah, kuliah. Jangan cuma kita sibukkan diri kita sampai lupa kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ada orang tanya begini sama saya, Pak, bangun intim dengan Tuhan itu doa 3 jam, 4 jam. Saya bilang enggak, waktu kamu kerja di situ juga kamu lagi bangun intim dengan Tuhan. Iya dong. Ada orang saya bilang mimbarnya Pak Andi itu di tempat bisnis. Mimbarnya Pak Teddy itu di kantor. Mimbarnya Pak Sam itu di kantor. Pak Sam itu cuma punya jabatan gembala, tapi mimbarnya ada di tempat bisnis. Itu. Jadi saudara jangan tanya, Pak, berarti ini mimbar kita bawa, jangan blow on gitu aja. Ya. Mimbarnya di situ. Saya mimbar di pendeta, saya nggak banyak di ruangan. Saya banyak di mana? Di Starbucks, iya, di Coffee Bean, di Union. Ya. Wah. Kemarin saya ada di Union. Saya bertiga pengacara Bapak Ibu, acara handal. Lewat mah pendoa dari GBI mana? Astaga Pak Riki, kenapa ada di ruangan sini? Saya langsung bilang, nah lu ngapain? Saya bilang, saya bilangin mau pendoa. Iya Pak Riki, makanya sesama begini jangan ngadu-ngadu. Tuh orang kalau merasa benar gitu. Makanya saya merdeka aja Pak. Iya. Ada yang bilang begini, tuh Pak Riki selingkuh tuh. Saya pernah lihat di mall bawa 3 perempuan. Lu gak lihat itu umurnya 70 malah 80. Bagaimana kamu ajak selingkuh, gue lari aja jadi susah jalannya. Coba bayangkan pikir baik-baik. Saya cuek aja tuh yang ngomongin saya. Jadi begini-begini. Dia gak sadar gue bawa 3 bidadari di belakang. Angel semua ini. Yang satu bilang, jangan cepet-cepet dong pastor gitu ya. Gue udah susah kaki. Coba lihat. Ntar besok saya jalan sama Ama nih, ya kan, mamanya Bu Eli. Saya diselingkuhin tadi. Dibilang selingkuh gitu aja. Padahal dia berdua teman saya, gitu aja. Saya ini Bapak Ibu maaf ya, itu
nggak tahu. Saya banyak fans saya nenek-nenek. Betul. Saya masuk ke mall Kelapa Gading nih. Ada cing-cing bertiga. Saya di farmers. Dia langsung peluk saya datang. Dia cuma lagi apa kabar nih pendeta cintaku. Saya langsung lagi lu jangan peluk gue di sini dong. Gue mau khotbah lagi gila cintaku. Bukan apa-apa nih sikat sini. Bang Cing, saya mau khotbah lagi. Ya bodoh amat gitu. Ibu bilang apa nih? Jangan pernah takut dijelekin. Kita hidup perlu dijelekin supaya kita punya mentalitas kuat. Amin. Iya, makanya kuping ini adalah ini sangat esensial. Ini kuping esensial sekali. Jadi jangan takut kalau orang ceritain. Karena kenapa? Kuping kita nggak kuping tipis, kuat. Amin. Amin. Mau naik lebih dalam Bapak Ibu? Coba saudara pikirkan saat ini. Coba pindahkan Pak. Saudara punya adik dan adik saudara gak pulang-pulang. Apa yang paling diinginkan oleh bapak saudara? Saudara lihat. Kepulangan adik saudara jika anak sulung ini mengerti hati bapaknya, pasti dia tahu dia gak marah. Betul dong? Dia akan kembali ke ladang. Tetapi apa? Ia justru marah dan berkata, lihat nih Bapak Ibu. Saya pelan-pelan ya. Pakai ini. Enak banget ini. Habis pergi dengan pelacur, habiskan uang bapak, kemudian apa Bapak Ibu? Dia kembali begitu saja enak, sementara aku bekerja terus, dia merasa sibuk, dia bekerja, dia lupa apa yang ada pada bapaknya. Saudara mau tahu? Ini dia Bapak Ibu, pindahkan Pak Abraham. Lihat, kita dipanggil bukan untuk sibuk Pak. Halo? Kita dipanggil bukan untuk sibuk, kita dipanggil untuk memiliki hubungan intim dengan Bapak. Setuju? Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saudara baca tuh baik-baik di kata garis yang merah. Jangan biarkan kesibukan kita yang ada rasa kita kerjakan orang lain mengambil posisi Tuhan. Setuju? Ini dia. Jangan sampai posisi yang kita benar-benar dengan Tuhan diambil orang lain. Enggak. Saudara harus ambil posisi. Saudara mesti ada di posisi di atas. Karena begini, kerajaan Allah selalu ada di atas, bukan di bawah. Yesus ada di atas, turun ke bawah. Tapi saya beritahu sama saudara, pemain atas, saya beritahu itu pemain kerajaan Allah. Tapi pemain bawah itu pemain iblis. Amin. Amin. Biar saudara tajam Pak Bu, gak gampang materi ini. Biar saudara tajam gitu aja. Saya tidak bilang begini, oh Anda gak perlu main dengan orang yang susah. Enggak, saya beritahu buat saudara. Nah, Yesus ada di atas. Nah, coba buka Alkitab ya, kalau gitu. Supaya gak salah ya. Buka. Supaya paham, supaya kita bisa ngelihat gitu aja. (37) Ibu, saya minta tolong. Mazmur 138 ayat 6, Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. 136. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Amin. Paling tinggi. Oke. Lalu tiba-tiba dia lihat orang yang paling hina, saudara mas saya dulu. Tapi dia lihat orang yang sombong dari jauh. Ternyata saya beritahu buat saudara, kasih karunia anugerah yang besar itu adalah begini. Tuhan lihat orang yang hina lebih dulu. Halo? Nah, ini kan prinsipnya adalah begini. Bahwa orang yang hina ini orang yang tidak merasa benar ya. Kalau saudara mulai sombong, kalau merasa benar itu sudah tumbuh dalam saudara, habis sudah. Makanya begini, Tuhan bilang begini, saya yang paling tinggi loh. Lalu lihat kamu yang paling hina, lalu saya beritahu, saya dari jauh lihat kamu yang sombong itu. Keren. Amin. Itu yang Daud bilang begitu, coba bayangkan. Saya beritahu, apa yang gak Daud bikin salah, tapi anugerah besar buat Daud. Sama dengan saudara, makanya saya beritahu, waktu saudara merasa paling benar itu dia, itu sudah peperangan yang begitu aja. Makanya saya beritahu buat saudara, hidup anak Tuhan gak perlu berdebat. Gak perlu berdebat.
Orang mau bilang begini, wah Pak Andi begini, Pak Teddy, Pak Sam begini, waduh, Bapak kita di belakang Pak Riki begini, nggak masalah, gitu aja. Kalau ada orang bilang begini, itu Riki begini. Dia bilang begini, istri saya juga nggak sibuk sih. Iya, maksudnya istrimu nggak sibuk ngurusin kamu punya masalah yang jelek-jelek, tapi ngurusin karena kau suaminya. Udah titik itu aja. Itu aja. Nah ini aja cuek aja. Betul. Iya dong, kita juga dipakai Tuhan ya kan. Kita tuh kadang-kadang ketemu orang bule nunduk. Makanya kita hobi di gereja panggil orang bule. Sampai lupa orang Kerawang juga bisa jatuh-jatuhin orang. Mati lagi dah. Kita kalau bule yang maju ke depan ditip jatuh. Suruh aja mandi. Dulu tuh Bapak Ibu, ini KKR bule semua. Saya panggil yang pakai betato nih Bapak-Bapak. Orang yang maju saya suruh tutup mata Pak. Semua harus tutup mata. Mau didoakan, tutup mata semua. Saya suruh yang tato ini doain. Rubuh. Pas selesai, yang rubuh banget. Lu kok yang doain bukan Pak Riki sih gitu aja, bukan bule-bule ini. Itu disamperin. Kamu pendeta bukan? Yang tato, bukan. Saya baru keluar dari penjara. Bayangkan dia hina aja pakai tato keluar dari penjara, orang bisa rubuh di zaman Tuhan. Ganti konsepnya. Masa mesti bule yang tiup dia? Makanya lihat tuh pendeta-pendeta yang suka tiup ini gak diundang lagi. Rusak naik. Mesti jatuhin orang zaman Tuhan mesti gini. Rusak. Dulu saya berdoa. Saya baru makan Padang. Ibu-ibu jangan mulai. Sebelah bilang gini, Pak Riki urapan. Pas saya angkat ibu itu, ibu kenapa? Bapak habis makan Padang ya? Kok kenapa lo jatuh? Makanya udah jangan agama-agama lah. Ya, jadi Kristen yang artinya biasa aja tapi di dalamnya punya power. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, ibu, nggak usah repot apalagi ibu-ibu. Kalau ada yang bilang begini, itu si ses begitu, ibu itu begitu. Terus tanya, nah kamu kenapa? Gitu. Saya khotbah di WBI, yang dua bisikin saya, yang satu yang saya bilang, Pak Riki, apa? Pasti itu dua itu benar-benar deh, benar banget tuh. Ini benar-benar kayak perempuan jalang ini. Pasti jelekin saya. Saya bilang, Bu, dia nggak ngomong apa-apa, Bu. Cuma dibilang mic-nya yang itu mati. Coba lihat tuh, sensitif banget. Ini ibu-ibu tuh biasa. Sampai saya dicubit gitu, dia bela-belain dia sakit Bu, gitu aja. Lu bilang dia lu belain. Ya ampun nenek. Dia jangan udah tersinggung lah. Ya. Udah yang ngurusin pandi ngerokok gitu, kan juga dia bertobat sendiri gitu. Jadi pulang nggak? Masih jago juga nih. Masih inget gak pemain musik namanya Dortmund? Dulu dia punya pemain keyboard itu namanya Tom Brooks, ya toh? Dia panggil tuh 4 pemain musiknya semua tukang mabok di bar. Iya Pak, kan pemain basisnya kan Abraham Laboriel. Itu pemain drum dia dulu pakai ganja. Pak pas waktu kakak dia nyanyi. Pernah dengar nyanyi? Terus Rubu TV tuh nyanyi itu. Bisa kan Rubu TV? Kamu bisa? Main itu lagu itu. Ya. Dia buka jalan selagi darah. Itu pemainnya nangis, men. Didoain sama dia bertobat. Iya. Saya waktu nonton konser saya bilang gini, gila men, dia tuh pakai tato semua bertobat. Iya. Ya kita kadang-kadang yang main di sini kan semua begitu kan. Yang udah kudus semua. Ada di luar, ya di dalam malaikat gitu. Ntar pas keluar sindikat gitu ya. Iya. Saya paling jijik orang kayak begitu, serius.
Saya udah muntah gitu. Saya udah ini saya udah putus gitu. Saya lebih suka melihat orang begini kayak dia tuh gitu. Enggak apa, Pak. Enggak apa. Asik. Tanya tuh Pak Abraham. Pak Abraham nih. Saya anak rohani saya ngajak ke tempat kafe yang terkenal di Kebayoran Pak Pandi. Pemain basisnya itu anak rohani saya. Dia kaget Pak Abraham ke belakang. Dia bilang gini, Pak Abraham datang sama siapa? Sama Dep. Hah? Ya ampun kenapa Dep masuk di sini? Ini kan tempat gelap. Santai aja Bapak Ibu di belakang di samping saya ada perempuan. Kalau saya gitu. Udah tidur. Lagi berdiri. Ya nggak apa-apa dong. Ini nggak tahu pendeta, masa saya mau bilang begini, saya pendeta. Dikabur dong. Ya biasa aja dong. Pak, Bu, 10 tahun lalu saya masuk dijebak orang, masuk tempat rumah bordiran. Semuanya masuk pesan perempuan yang pakai nomor-nomor. Tinggal saya sendiri di luar. Lalu di GM, tahu GM? General Manager. Bahasa kasarnya germo. General Managernya bilang begini, kok nggak masuk, teman-temannya udah masuk. Lalu saya bilang begini, wah Tuhan. Lalu dia bilang begini buat saya, ini bukan tempat orang suci Pak. Masa semua masuk Bapak enggak? Mati nih. Habis gue. Tiba-tiba dia bilang begini buat saya, Pak, ini ada orang baru Pak dari Indramayu. Butuh 1-2. Saya bilang saya biasa 10. Sampai GM bilang gini, orang gila nih orang. Ini gak berani nawarin. Ujungnya GM ngobrol sama saya, nangis. Ternyata Kristen. Saya paling demen tuh layanin yang begini. Saya nggak bisa layanin orang begini. Holy, aduh susah. Holy, berat hidup saya berat. Saya tidak terbiasa di dalam saya melayani orang yang sama-sama berantakan gitu. Karena Tuhan mau pulang orang-orang kayak gini. Betul nggak Bapak kita kacamata? Dulu berantakan nggak? Tuh. Hanya gue yang berani ngomong. Iya. Amin. Amin. Sekali lagi Tuhan berkati sudah sampai turun 7, sampai turun 12. Amin. Sebenarnya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Pandi, selamat saya langsung jalan Pandi ya gitu. Yang bagian musik dia, bagian menyembah ini saja. Saya bagian khotbah dan bagian pulang. Sekali lagi Tuhan berkati saudara. Sekali lagi sampai ke turun 7 ke turun 12. Amin. Tuhan berkati. God bless you. Thank you. Ngejar waktu dia guys. Guys, akhirnya khotbahnya selesai, jadi cukup sampai di sini kawan. Kita lanjutkan minggu depan lagi. Ikuti terus channel Nengsi Simbolon. See you. Tuhan Yesus memberkati.